Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya tiba bagi kita ketika kita bangun pagi saat ini, kita akan bersaat teduh bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, bersyukur pada hari ini Kau masih memberikan kami kehidupan. Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami masih bisa bernafas Tuhan. Bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Dan juga kami bersyukur untuk mengawali hari kami. Tuhan menyempatkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama bersaat teduh dari Mazmur 46 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekali lagi, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua pagi hari ini melihat keadaan sekitar kita. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasakan oleh karena kesibukan kita, segala kebisingan yang ada dan masalah dunia yang kita ketahui, memang baik di satu sisi kita mengetahui informasi, oleh karena internet dengan mudah kita mendapatkan informasi, berita, dan lain-lain. Tetapi di efek sampingnya, ketika kita mendengar berita-berita buruk, kebisingan dunia, masalah-masalah dunia yang kita ketahui, COVID belum juga selesai, dikatakan akan ada virus pandemi yang baru, dan juga ekonomi yang terus menurun, pekerjaan kita juga terpengaruh, kesibukan kita, kelelahan kita, lama-lama bukan lagi badan kita yang lelah, tetapi juga jiwa kita. Ditambah lagi dengan tuntutan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tuntutan hidup kita yang memaksa kita, mendorong kita untuk terus bergerak, bekerja. Kita tidak boleh diam. Budaya Asia apalagi, ketika kita diam kita dikatakan sebagai pemalas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan satu hal, bahwa sebenarnya kita ketika kita melepaskan diri dari kebisingan untuk sementara, diam untuk sementara, itu ada baiknya. Dan juga kesibukan kita, kebisingan, kerecokan, terus juga kita gerasak gerusuk, ya kalau bahasa Palembangnya gerasak gerusuk kita, itu tidak menolong kita sedikit pun. Tuhan Yesus yang bilang kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta pun dalam langkah hidup kita. Menambah selangkah pun enggak. Dengan kata lain Tuhan mau bilang kamu khawatir, itu juga tidak menolong apa-apa. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, mengingatkan saya juga terhadap kisah lain di dalam kitab Injil dalam Markus 4, ketika Tuhan bersama dengan para murid di perahu. Pada saat itu badai menerpa mereka. Para murid tidak jauh seperti kita. Ketika badai datang, masalah datang, mereka sibuk, ada yang teriak-teriak, ada yang sibuk mendayung melawan badai itu supaya perahu itu tidak terbalik, ada yang sibuk mengatur layar kapal, ada yang berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan dengan nada yang tinggi, seolah-olah Allah tidak ada di sana, seolah-olah Yesus benar-benar tertidur dan tidak bisa menolong. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus bangun dan berkata, diam dan tenanglah. Ketika kita baca kisah itu di dalam Markus 4, kata diam dan tenanglah itu bukan cuma diarahkan kepada si badai yang menerpa mereka, bukan, tetapi juga kepada si para murid.
Selain badai yang disuruh diam dan tenang, para murid juga disuruh Tuhan diam dan tenang sebenarnya. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak jauh seperti para murid. Ketika masalah datang, kita sibuk sendiri. Seolah-olah kita mampu menolong diri kita sendiri. Seolah-olah kita mampu untuk menemukan jalan keluar dengan apa yang kita lakukan dengan tangan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata kalimat dari Tuhan, teguran, juga nasihat, ajakan dari Tuhan, diam dan tenanglah. Suara itu begitu merdu dan membuat hati kita tenang. Saya pernah merasakan juga ketika masalah datang dalam hidup, tuntutan hidup itu juga ada. Masalah itu juga kita melihat dunia tidak kunjung membaik. Tetapi ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menyadari lagi bahwa ternyata ada pribadi di atas kita yang maha kuasa dan yang mengasihi kita. Mazmur 46 yang kita baca barusan. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ketika kita berdiam diri, tenang di hadapan Tuhan, Tuhan ingin kita sadar bahwa Dia adalah Allah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Ketahuilah bahwa aku kota bentengmu. Ketika kita stop dari kesibukan kita menyelesaikan masalah, mencari solusi atas masalah dalam hidup kita, memang betul ketika kita berdiam diri di hadapan Allah, itu tidak menyelesaikan masalah secara langsung. Ketika kita berdiam diri, masalah langsung selesai. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita berdiam diri, tenang di hadapan Tuhan, kita kembali disegarkan. Jiwa kita yang kelelahan di dalam dunia ini kembali disegarkan oleh Tuhan. Dan kita kembali menerima kekuatan dari Allah. Sekalipun masalah tidak langsung selesai, tetapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita bersama-sama berdiam diri sejenak. Lalu kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan bersyukur Engkau mengingatkan kembali pada pagi hari ini. Ada baiknya bahwa kami berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa, bersujud, menyembah. Hanya berdiam di hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, melepaskan diri kami sejenak dari segala permasalahan hidup kami, beban-beban yang harus kami pikul, masalah-masalah yang kami dengar, kebisingan dunia yang masuk ke telinga kami. Tuhan, terima kasih bahwa ternyata ada tempat bagi kami untuk beristirahat sejenak, memperoleh kekuatan, disegarkan kembali. Betul Tuhan, Engkau tahu bahwa dalam kehidupan kami terkadang tidak mudah. Banyak hal yang harus kami lalui bersama dengan keluarga kami maupun kami yang seorang diri. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami dan mau menerima kami ketika kami lelah dan mau menguatkan kami ketika kami terjatuh. Tuhan, bantulah kami melewati segala apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, studi kami, maupun hubungan kami bersama dengan orang lain, keluarga, saudara-saudara kami, rekan-rekan kerja kami. Biarlah Tuhan yang kembali berikan kami kekuatan agar kami bangkit, berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Jiwa kami yang lelah diberikan kelegaan, kekuatan. Jiwa kami yang lesu juga Tuhan bangkitkan kembali ketika kami berdiam diri di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih dan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini juga Tuhan yang melindungi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya. Juga Tuhan yang jauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai segala hal yang kami kerjakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ucapan syukur dan segala doa kami. Amin.